Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Darwas 104. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Insya Allah kabarnya diberi kesehatan dan diberi pancaran dalam segala hal. Oke, pada hari ini saya akan mempraktekkan membuat suatu karya, yaitu membuat game memori menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint itu selain digunakan untuk file presentasi, untuk membuat dokumen presentasi, juga bisa digunakan untuk membuat game-game sederhana seperti ini. Saya akan mencontohkan membuat game sederhana, yaitu membuat game memori untuk mengasah kemampuan otak dalam mengingat. Oke, yang pertama kita buka Microsoft PowerPoint-nya. Dalam ini adalah Microsoft PowerPoint tahun 2016 yang saya gunakan. Setelah dibuka, kita pilih layoutnya ini di menu Home. Nah, kalaupun anak-anak atau teman-teman ada Microsoft PowerPoint-nya 2010, 2018, 2020 atau 2018 yang lainnya juga tidak masalah. Kalau di tempat saya itu menggunakan yang tahun 2016. Kita pilih layoutnya, terus kita pilih yang blank. Setelah itu kita masukkan gambar di sini. Nah, gambar di sini kita bisa memasukkannya dari menu Insert. Setelah kita masukkan menu Insert, terus kita pilih yang Picture. Mana picture-nya ini? Kita pilih yang Picture. Nah, ini sebagai contoh, anak-anak bisa memasukkan dengan gambar yang lainnya. Nah, sebagai contoh saya akan memasukkan gambar dari gambar yang lainnya. Oke, saya akan membuat avatar. Nah, ini avatar avatar sebagai gambar kecil ya. Terus habis itu, nah ini saya masukkan lagi sampai beberapa gambar. Nah, saya masukkan lagi picture sampai ada berapa? Ada 3 gambar ya. Ada 3 gambar. Jadi ini yang gambar yang keduanya, terus yang gambar ketiganya juga. Nah, gambar ketiga ini saya menggunakan gambar yang mana ya? Oke, gambar robot yang yang lagi rebahan. Nah, ini adalah 3 gambar yang sudah saya masukkan. Setelah itu kita copy dari ketiga gambar ini. Nah, kita taruh di sini. Terus yang gambar robot berdiri ini, terus yang terakhir yang ini. Jadi ada 6 gambar totalnya, ada 6 gambar. Setiap gambar memiliki perbedaannya. Kalau ini gambar avatar yang orang menggunakan kacamata, terus robot sedang berdiri, dan yang satunya lagi robot sedang tiduran sambil memainkan laptop. Jadi ada 6 gambar totalnya. Nah, setelah itu kita pilih menu Insert lagi, terus kita masukkan kotak atau yang lainnya. Nah, ini untuk menutupin gambar dari ke 6 gambar ini. Oke, saya pilih yang rectangle. Nah, ini saya copy. Terus saya copy lagi sampai ke semua gambarnya tertutupi. Kalau misalnya gambarnya ada 6, berarti kotaknya ada 6. Jadi sampai semuanya menutupin seperti itu. Oke, bentar. Nah, setelah itu setelah gambar di copy, terus kita pilih yang namanya animation. Nah, ini
kita bisa menggunakan model yang lain, ataupun ini supaya gambarnya tidak terlalu runcing, ini bisa di Oke, selanjutnya setelah kita masukkan gambar, oh ya, ini kan saya menggunakan yang kotakan untuk menutupnya, ini menggunakan yang rectangle. Yang rectangle ini yang kotak. Nah, ini bisa menggunakan yang rounded rectangle. Tapi tergantung dari selera masing-masing atau keinginan anak-anak. Nah, setelah kotaknya ini kan ada 6 nih. Ada 6 gambar yang sudah kita buat dan kotaknya ada 6 juga. Ataupun kalau misalnya gambarnya lebih juga tidak dipermasalahkan, silahkan aja sesuai dengan keinginan anak-anak. Setelah itu kita klik pada gambarnya ini, klik kiri pada gambar, terus pilih yang namanya animation, lalu pilih yang namanya animation pen nih, animation pen. Nah, di sini nanti akan keluar. Di sini animation pen ini akan menampilkan beberapa jendela yang akan kita kerjakan. Jadi ini adalah untuk melihat seberapa banyak animasi yang sudah kita masukkan seperti itu. Atau daftarnya ini ada 6 nih. Berarti nanti di sini ada 6 animasi yang sedang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan memberi efek animasi dari ke-6 gambarnya ini. Oke. Nah, kalau dalam praktikum ini saya menggunakan yang animasi, boleh menggunakan yang lainnya, boleh sesuai dengan selera masing-masing seperti itu. Nah, kalau saya ini ada yang shake and tone, ada fade, ada fly out dan lain sebagainya. Nah, saya akan menggunakan yang fly out. Ini juga saya akan menggunakan yang fly out juga. Mana fly out? Yang selanjutnya saya juga akan menggunakan yang fly out. Terus yang keempat atau yang gambar selanjutnya saya menggunakan yang fly float out. Nah, ini sesuai dengan selera anak-anak. Anak-anak bisa mengganti dengan yang lainnya seperti itu. Anak-anak sesuaikan dengan keinginan anak-anak, tidak harus seperti yang saya contohkan seperti itu. Nah, setelah itu gambar setelah diberi animasi ini kan tadi sudah ketahuan nih ada berapa, ada 6 kotak. Nah, di sini di animation pen udah kelihatan nih ada 6 kotaknya. Lalu setelah itu ini kan sudah nih ada 6. Nah, sudah kita beri animasi masing-masing kotaknya. Nah, saya akan memberi satu contoh. Nah, ini kita akan mengatur timingnya. Di sini kelihatan nih di animation pen-nya. Kita klik satu, maka nanti di sini akan mengikuti yang mana yang kita klik, yang mana akan kita atur waktunya. Oke, saya akan mencontohkan yang kotak yang nomor 1. Ini ada nomor 1. Nah, di sini di animation pen-nya kita pilih yang tanda panah ke bawah ini. Nah, terus kita pilih timingnya. Timing itu adalah waktunya. Nah, terus di timing itu kita atur untuk waktunya itu kita ini ada beberapa pilihan, ada efek, ada timing, ada text animation. Nah, di situ kita pilih yang yang timingnya, yang tengah. Nah, setelah itu rewind down-nya. Nah, ini kita bisa di checklist. Nah, ini gunanya untuk apa? Kalau misalnya rewind down itu mengulang ketika sudah selesai. Kalau mau diulang-ulang, kalau tidak ya tidak perlu seperti itu. Terus untuk waktunya, nah ini waktunya kita beri yang berapa detik. Anak-anak mau yang seperti apa, atau teman-teman semuanya maunya yang seperti apa. Nah, kalau di buku itu kan 2 detik atau yang sedang. Oke, sebagai contoh saya ikutkan juga 2 detik. Terus untuk rapidnya ini saya nonkan atau saya kosongkan. Terus di triggernya ini kita pilih animationnya yang start effect on click off. Nah, terus kita pilih yang mana dulu. Nah, di situ nanti timingnya itu akan mengikuti di mana kita mau di mana aja nih. Ini ada totalnya ada berapa? Ada picture berapa aja yang akan kita masukkan seperti itu. Oke, sebagai contoh picture 3 atau gambar 3 ya. Nah, ini kita cari rectangle yang ini yang ke-9. Oke, terus di
Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti gambarnya ini di animation pen itu kelihatan. Yang selanjutnya juga. Nah, yang selanjutnya di gambar kedua yang rectangle-nya ini kita pilih juga yang ini. Nah, ini kita pilih juga yang animation timingnya. Nah, jadi ke semuanya ini kita atur semuanya sesuai dengan kemauan kita atau sesuai dengan selera anak-anak seperti itu. Nah, ini Ustadz tulis 0 delay-nya atau pengurangannya, terus ini sesuai dengan yang di poin pertama atau gambar yang pertama ini tadi. Terus di rewind when done playing itu tidak perlu dicentang. Terus triggernya ini juga tidak lupa kita pilih yang poin kedua, yaitu start effect on click. Terus di picture yang ke 10 diingat 9, 10, 11. Jadi kita harus ingat-ingat nih urutan picture-nya yang mana aja. Nah, seperti itu nanti hasilnya. Nah, itu semua diulangin sampai di poin kesemuanya ini, ke gambar animasinya ini yang kotak-kotak ini menutupin gambarnya itu semuanya sudah terisi animasi seperti itu. Nah, setelah itu nanti kalau dari kesemua kotakan atau rectangle-nya ini sudah diberi efek animasi dan pengaturan timingnya, nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil-hasil yang sudah kita buat. Jadi urutannya dari kotak nomor 9, yang ini, terus nomor 10, terus nomor 11, 12, 13 dan ke-14. Nanti ketika di sini dipilih hanya di klik yang misalnya klik yang ini. Nah, nanti akan keluar di sini di animation pen-nya ini menunjukkan mana yang sedang kita kerjakan. Semuanya diatur secara manual atau diatur satu-satu. Semakin banyak kotaknya maka atau semakin banyak animasinya maka pengaturannya akan semakin banyak seperti itu. Nah, setelah itu ini berarti ada 6 gambar. Nah, setelah itu kita mau memasukkan audionya. Nah, bagaimana cara memasukkan audionya? Nah, di sini kita bisa memasukkan audionya. Mana sih? Bentar. Audio. Bentar, Ustaz. Saya lupa di mana audionya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan audio. Oke. Nah, audionya di mana? Nah, kita cari tahu dulu. Audionya itu ada di menu insert. Kita klik menu insert. Nah, di sini nanti akan keluar nih. Kita mau memasukkan, menambahkan video ataupun gambar yang lainnya juga bisa. Nah, kita klik audio ini, kita pilih yang tanda panah ini. Tanda panah ini kita klik. Nah, ini ada 3 pilihan. Ada audio from file, itu misalnya kita mau memasukkan lagu, bisa. Atau memasukkan suara lain yang sudah tersimpan, atau clip art audio. Nah, ini clip art audio ini adalah gambar audio efek animasi yang lain, atau yang record audio. Nah, record audio ini adalah kita bisa mengeluarkan suara atau merekam suara kita. Sebagai contoh, saya akan mencontohkan yang record audio. Klik record audio. Nah, terus diberi nama sebagai contoh audio PowerPoint. Audio PowerPoint. Nah, terus setelah itu oke, bentar. Nah, setelah itu tadi ada jeda, maaf ya, laptopnya agak sedikit ceket. Nah, setelah itu kita rekam di sini. Kita klik yang ini, yang tanda rekam. Kok nggak mau ya? Oh, ini tanda merah. Mulai game bermain asah otak menggunakan Microsoft PowerPoint. Terus di pause.
terus di oke. Nah, seperti itu. Nah, nanti hasilnya, nah ini taruh di mana? Oke, sebagai contoh saya taruh di bawah sini. Kita dengarkan hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Mungkin suara untuk speaker di laptop saya sedikit kurang jelas, jadi paling nggak anak-anak tahu seperti ini suaranya. Kita coba kita dengarkan. Agak berisik ya suaranya, agak kurang jelas. Nah, demikian mungkin hasilnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Oke, mungkin setelah itu, setelah jadi, nah kita simpan dulu dengan nama, ataupun mau menyimpan dengan shortcut bisa. Nah, saya menggunakan cara yang sederhana, yaitu Ctrl pada keyboard plus S untuk menyimpannya. Misalnya saya kasih nama presentasi game bermain asah otak Darul. Setelah itu di save. Nah, setelah di save, maka nanti kita akan menampilkan bagaimana sih hasilnya. Bisa menggunakan yang icon di bawah ini, yang slideshow, yang ada icon paling bawah ini, slideshow, atau menggunakan shortcut sesuai yang ada petunjuknya, itu menggunakan tombol F5 pada laptopnya, di keyboard pencet F5. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini adalah hasilnya. Nah, oke, demikian untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini, tutorial membuat mengasah otak bermain game di Microsoft PowerPoint. Jadi anak-anak bisa membuatnya sendiri secara mandiri di Microsoft PowerPoint. Mungkin untuk praktikum atau tutorialnya saya cukupkan sampai di sini. Anak-anak tetap semangat. Bila ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan di komen di kolom komentar. Oke, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat ya.